Hey hey hey, selamat sore pemirsa, tahu gak sih dimanapun kalian berada? Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat semua ya. Guys, kalau kita naik pesawat pasti agak ngeri ya waktu ada pengumuman kayak gini nih. Ladies and gentlemen, we are going through an area of turbulence. We ask air passengers to please remain seated with your seatbelt fastened. Thank you. Pilot ataupun pramugari biasanya mengingatkan kita akan adanya kemungkinan turbulensi. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu turbulensi? Gerakan mengagetkan. Makanan makanan apa ya? Wah, kalau makanan sih nggak usah diumumin segala. Semua penumpang pasti pengen tuh. Kalau nabrak kawan kaget. Biasanya kalau di dalam pesawat. Mungkin kayak gitu. Turbulen pesawat itu mungkin yang terjadi di dalam pesawat. Apa ya? Susah nerangannya, cuman ya turbulen pesawat gitu. Ya gimana ya? Oke deh, langsung simak nih jawaban ahlinya. Turbulence menurut pengetahuan kami secara sederhana adalah udara yang bergejolak ya. Jadi aliran udara yang mengalir tidak teratur, bergejolak, yang kacau lah itu. Itu sebenarnya simple aja, sederhana aja. Bahasa gampangnya guys, turbulensi itu suatu kondisi di mana pesawat mengalami guncangan yang dirasakan oleh seluruh penumpang maupun awak pesawatnya tuh. Turbulensi disebabkan oleh berbagai kondisi, di antaranya perbedaan temperatur udara, tekanan udara, dan suhu udara. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan kondisi pesawat yang tidak stabil di udara. Turbulensi ada beberapa jenis guys. Ada mechanical turbulence yang disebabkan karena gesekan udara dengan wujud bangunan tinggi seperti gunung. Kemudian ada wake turbulence, disebabkan ketika pesawat berada di belakang pesawat lain dengan jarak yang cukup dekat atau berada di belakang pesawat yang lebih besar. Lalu convection turbulence terjadi akibat udara panas yang mengalir ke atas akibat perbedaan temperatur. Inversion turbulence yaitu kondisi angin yang berbalik karena perubahan temperatur udara. Frontal turbulence yaitu perubahan arah angin horizontal karena tekanan udara. Nah, satu lagi nih yang paling ditakuti para penerbang, namanya clear air turbulence. Clear air turbulence itu guys adalah turbulensi yang terjadi karena ada perbedaan udara secara vertikal dalam kecepatan udara yang sangat cepat. Ketika terjadi hal ini, yang dilakukan pilot adalah memberi informasi kepada penumpang dan awak pesawat untuk mengenakan sabuk pengaman. Turbulensi adalah hal biasa yang terjadi dalam penerbangan guys. Jadi kita nggak perlu cemas-cemas banget. Kenapa? Karena sebelum terbang, pesawat-pesawat ini sudah dites terlebih dahulu, terutama masalah keselamatannya. Sebelum melakukan penerbangan, pilot dan awak pesawat harus membuat perencanaan penerbangan dulu. Di dalam pesawat, pilot juga dibantu dengan alat yang namanya weather radar atau radar cuaca. Oh iya, untuk mengantisipasi turbulensi, para penerbang harus mengikuti windsurf training loh. Karena pelatihan inilah seorang pilot mampu membaca kondisi cuaca dari gejala-gejala yang ada sebelum terbang. Belum lagi hampir semua jenis pesawat komersial dirancang untuk tahan turbulensi. Jadi, don't worry, be happy. Guys, pernah dong melihat kilatan petir dan mendengar suaranya yang kayak gini nih? Ciker atau bleger. Kenapa ya yang muncul pertama kali itu cahaya kilatnya dulu, baru kemudian mendengar suaranya? Yuk, mari dijawab. Pergesekannya dulu kali ya. Biasanya setahu saya sih kilat itu kan pergesekan antara awan ya. Jadi mungkin mengeluarkan cahaya dulu mungkin daripada suaranya. Itu emang dari situnya udah gitu. Karena ada film The Flash dulu, The Flash itu lebih cepat daripada suara.
Filmnya mirip cerita Gundala Putra Petir tuh mas. Karena gelombang cahaya lebih cepat kecepatannya daripada gelombang suara. Hore, bener banget tuh jawabannya. Kilat atau petir adalah gejala alam yang biasa muncul pada musim hujan. Kilat di langit muncul terlebih dahulu dan kemudian disusul suara menggelegar yang disebut dengan gemuruh. Masih penasaran kenapa kilauan cahaya kilat terlihat lebih dahulu ketimbang suaranya? Kita simak deh penjelasan Pak Imam. Sebetulnya kilat dan suaranya terjadi bersamaan, tapi karena cahaya merambat lebih cepat dari suara, maka kilat lebih dulu terlihat daripada suaranya tertangkap oleh telinga. Kenapa dikatakan cahaya merambat lebih cepat dari suara? Karena kecepatan rambat cahaya itu guys 1 juta kali lebih cepat daripada kecepatan suara loh. Wow. Petir terjadi karena pemampatan dan pemuian udara di sekitar sambaran kilat guys. Kilat ini memiliki suhu yang panas banget loh, sekitar 15-20 ribu derajat Celcius. Dan kilat terjadi dalam waktu yang sangat cepat, kurang dari 1 detik. Saking panasnya, udara yang memuai saling bertabrakan dan muncullah suara yang menggelegar. Nah guys, ada loh yang namanya petir abadi di Catatumbo, Venezuela. Petir Catatumbo muncul 140-160 malam dengan durasi rata-rata 10 jam setiap malamnya. Wow! Dalam 1 jam, kilatan cahaya yang muncul biasanya sebanyak 280 kali. Petir ini disebabkan oleh tumbukan angin di sekitar pegunungan Andes. Jadi wajar dong kalau daerah ini disebut daerah petir abadi. Nah, karena tubuh kita termasuk menghantar listrik, hati-hati ya kalau terjadi petir. Jangan seperti Pak Roy Sullivan yang selalu menjadi sasaran petir. Selama hidupnya, Roy Sullivan pernah bisa berpetir sampai 7 kali loh. Nah, masih seputar gejala alam nih guys. Biasanya pas turun hujan, kita mencium bau atau aroma yang khas kan? Kalau pernah, tahu nggak sih kenapa pas hujan turun ada bau atau aroma tersebut? Mungkin dari tanah atau dari mana gitu jatuh kan airnya gitu kan, mungkin debu, bau-bau aroma debu, tergantung ininya sih. Kalau ke pasir ya bau pasir gitu. Ya masih suku, masih bagus ya, masih tanah ya. Yang di bawah coba kalau ini kotoran-kotoran kebanyakan. Kayaknya udara deh. Udaranya kena angin gitu jadi kecium kita. Karena terjadi penguapan. Nah, pada nyerah kan? Guys, bau yang timbul saat turun hujan itu ternyata ada kaitannya dengan zat-zat atau jamur yang ada di tanah loh. Jadi kalau air hujan itu jatuh di tanah kering, dia biasanya kan dia akan berinteraksi dengan spora-spora dari bakteri yang ada di tanah. Nah itu menimbulkan khas kondisi seperti itu. Spora yang terkena air hujan terbang dan secara nggak sengaja hidung kita menghirupnya sehingga mencium aroma hujan itu deh guys. Spora ini berasal dari bakteri Actinomycetes yang hidup di tanah. Selain spora, bau saat hujan juga bisa disebabkan oleh senyawa yang bernama petrikor. Senyawa petrikor ini dikeluarkan oleh batuan atau tanah dan akan bereaksi saat turun hujan. Namun lain tempat, lain aromanya ya guys. Nah, ngomongin hujan nih, Bogor kan dikenal sebagai kota hujan. Kalau lagi musimnya, hampir tiap hari tuh kota Bogor diguyur hujan. Tapi ternyata Bogor belum termasuk kota dengan curah hujan tertinggi loh. Ada yang lebih dahsyat dari Bogor nih guys. Namanya Kota Cilaos di Pulau Reunion. Kota ini adalah kota yang paling tinggi curah hujannya. Tingkat curah hujan di Cilaos setara dengan 4 kali kota Bogor. Waduh, kebayang dong. Mungkin di sini barang yang paling laku adalah payung atau jas hujan ya. Hahaha.
lagi yuk guys. Kita bahas yang lain. Biasanya abis hujan suka ada pelangi ya guys. Tapi kita bahas setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Tahun Gasih. Yang mengerti bola dunia. Karena kalau lurus jangan tanya. I was the man who never